Puji nama Tuhan, Shalom. Saya percaya Bapak Ibu Saudara terkasih sudah siap untuk memuji Tuhan. Amin saudara. Saya yakin dan percaya, mari Bapak Ibu kita bangkit bersama-sama. Kita akan memuji dan menaikkan doa kita kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas pagi hari ini. Kami sungguh berterima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan syukur dan pujian dan penyembahan kami. Biarlah Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat dan menjamah kami ketika kami membuka hati kami dan mencari wajah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sungguh kami bersuka cita hanya di dalam nama Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Mari kita akan menaikkan pujian kita, sebab Tuhan kita baik. Amin saudara. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hilang. Sekali lagi katakan, Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hirangkanku. sama-sama katakan. Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Oh oh, Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Sekali lagi katakan, Ku masuk ke gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini harinya Tuhan, amin. bersuka sebab Dia hirangkanku. Mari yang berkirang sama-sama katakan. Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Oh oh, Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Oh Dia hirangkanku, Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Oh oh, Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Mari yang bersuka cita sama-sama katakan. Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Oh oh, Amin. Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia Sekali lagi katakan. Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Oh, Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Katakan ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, Allah kita yang baik. Amin saudara. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita, buat Allah kita. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Sebab itu kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Dia mati
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami ingin masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Inilah setiap kami haus dan lapar. Kami rindu untuk duduk diam dalam hadirat Tuhan. Menikmati kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau
Kami bersyukur Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang berkemenangan. Dan sungguh kami bersyukur Tuhan atas pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan persembahan, komitmen dan persepuluhan kita. Kita akan menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan. Mari angkat tinggi-tinggi persembahan kita. Bapak, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih buat berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, kami datang dengan penuh rasa syukur kami. Kami mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang menabur Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau melihat, inilah tanda ucapan syukur kami karena kami sudah merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau berkenan atas taburan berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami siap menabur. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat kemurahan-Mu. Karena kami meyakini Tuhan bahwa kami ada sampai saat ini. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Bapa, ketika kami melihat segala campur tangan Tuhan dalam hidup kami hanya berkata Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk semua itu. Kami menyerahkan kepadamu pada saat firman-Mu ini kami dengar. Biarlah Roh Kudus memampukan kami mengerti firman-Mu ini. Memampukan kami memahami bahkan melakukan firman ini dalam hidup kami. Supaya kami sungguh-sungguh tidak ragu lagi tentang kebaikan Tuhan. Kami sering dihadapkan dengan pencobaan-pencobaan. Ketika ada masalah, kami sering diajabkan pencobaan supaya kami meragukan kebaikan Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini Bapa, kami tidak akan ragu bahwa Engkau adalah Allah kami yang sangat baik, bahkan amat baik bagi kami. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus berbicara pada kami dan kami siap mendengarkan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus yang penuh kuasa itu, kami menyerahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang di rumah dan juga yang di tempat ini. Saudara, pada 4 minggu ke depan kita akan belajar tentang pencobaan-pencobaan yang ada dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita mengerti bahwa Tuhan telah menetapkan semua orang akan menghadapi pencobaan, akan menghadapi godaan, akan menghadapi ujian di dalam kehidupannya. Pada pagi hari ini dan juga 4 minggu ke depan, kita belajar bentuk pencobaan apa yang iblis nyatakan pada kita dan bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita menghadapi pencobaan-pencobaan. Nah, pasti tujuannya supaya hanya satu, supaya kita menang dalam menghadapi pencobaan-pencobaan. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita ada banyak sekali orang-orang yang kalah dalam pencobaan. Mereka meninggalkan Tuhan. Itu bukti atau ukuran bahwa orang yang kalah menghadapi pencobaan, mereka meninggalkan Tuhan. Jadi kita akan belajar bagaimana supaya pada saat kita menghadapi pencobaan, kita tetap ada dalam Tuhan. Kita tetap percaya pada Tuhan. Bahkan kita akan semakin mendekat kepada Tuhan pada saat pencobaan itu datang dalam hidup kita. Mari kita membuka firman Tuhan pada hari ini. Kita membaca dalam Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama beberapa ayat ini. Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan keempat. Kita akan membaca bersama. Mari kita akan mulai. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah." Saudara, kita tahu konteks ini terjadi pada saat Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam sebelum memasuki masa pelayanannya atau yang disebut dengan masa kepopulerannya. Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam dan berada di padang gurun. Nah, saya percaya bahwa pencobaan itu bukan hanya sekali ini, tapi
Saya percaya setiap hari Yesus menghadapi pencobaan-pencobaan di dalam hidupnya. Saudara, seperti saya katakan tadi bahwa Allah menetapkan bahwa semua manusia itu akan menghadapi pencobaan. Tidak ada yang tidak menghadapinya. Jadi semua akan menghadapi pencobaan. Kalau kita melihat bahkan Yesus pun saat itu sebagai manusia dicobai. Jadi dalam konteks ini Yesus bukan sebagai Allah. Karena Allah tidak bisa dicobai. Allah tidak mencobai dan tidak dicobai. Jadi konteks yang kita baca ini adalah ketika Yesus sebagai manusia, dia menghadapi pencobaan juga. Saudaraku, sejak manusia pertama yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden juga menghadapi pencobaan. Jadi saat Adam manusia pertama, dia menghadapi pencobaan pada saat ada di Taman Eden. Mari kita melihat apa yang dilakukan oleh iblis untuk mencobai Adam dan Hawa ini. Bapak Ibu kalau membaca dalam Kejadian pasal 3, ayat 1 sampai yang kelima, bisa dibuka Alkitabnya. Dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 5, kita melihat ada dialog antara iblis yang waktu itu bentuknya ular gitu ya, tapi bukan ular. Dan jangan sampai ini ada kesalahan guru sekolah minggu kelas anak-anak pada waktu mengajarkan bahwa kejadian ini mengajarkan bahwa iblis itu ular. Lalu ketika anak itu besar, dalam pikirannya berkata ketika melihat ular, itu iblis. Nah, saya percaya kita enggak seperti itu. Bahwa konteks di sini adalah iblis itu memang bisa berbentuk apa saja. Jadi iblis bisa berbentuk perempuan cantik, amin. Iblis bisa berbentuk keluarga kita. Iblis bisa berbentuk apa saja yang dipakai iblis. Dalam konteks ini dikatakan bahwa iblis berwujud seekor ular. Pada waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, kemudian kita lihat dengar dialognya. Saudaraku, dalam ayat yang ke-1, iblis berkata demikian kepada Hawa. Tuhan berkata, semua jangan kau makan buahnya, bukan? Datamu? Jadi itu yang dikatakan iblis kepada Hawa. Dia berkata, hei Hawa, Tuhan berkata bahwa semua yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya, bukan? Lalu Hawa berkata, oh enggak, Tuhan enggak berkata begitu. Tuhan berkata semua boleh aku makan. Hanya pohon yang ada di tengah Taman Eden inilah Tuhan bicara, jangan kamu pegang atau raba dan jangan kamu makan buahnya. Kamu akan mati. Saudara coba lihat mana yang benar yang dikatakan Tuhan. Mana saudaraku? Apakah Tuhan berkata kepada Hawa, semua pohon, semua buah jangan kau makan? Apa begitu saudaraku? Yang benar dikatakan Hawa. Hawa mendengar Tuhan berkata, semua boleh kau makan, hanya pohon yang ada di tengah-tengah inilah jangan kau makan. Jadi Tuhan berbicara hanya pohon, hanya buah pohon yang di tengah-tengah ini yang tidak boleh dimakan. Tapi iblis memutarbalikkan. Dia berkata semua jangan dimakan. Nah, saudaraku, jadi hati-hati bahwa iblis ini suka memutarbalikkan. Jadi kalau Bapak Ibu memutarbalikkan kebenaran,
Itu adalah pekerjaan siapa? Iblis kan? Hati-hati saudara. Ini jadi iblis tidak berbentuk sesuatu yang menakutkan. Jangan berpikir, wah iblis itu serem, menakutkan. Apa itu? Apa itu yang mukanya ceremon-ceremon, darah, taringnya besar. Tidak, tapi iblis itu bentuknya kadang-kadang tidak menakutkan. Tapi pekerjaan iblis itu yang bisa terjadi, bisa menggunakan siapa saja. Coba kita melihat di sini bahwa iblis memutarbalikkan perkataan Tuhan. Wong Tuhan berkata kepada Adam, semua boleh kau makan, tetapi pohon yang ada di tengah-tengah ini jangan kau makan. Hanya itu. Tapi diputarbalikkan iblis, seolah-olah Tuhan melarang semua yang ada di taman ini buah jangan dimakan. Saudara, mari kita cermati. Jadi saudaraku, jika saudara melihat orang yang memutarbalikkan kebenaran, ya itu pekerjaan iblis. Walaupun dia adalah teman kita. Bahkan demikian pula jika saudara dan saya memutarbalikkan kebenaran, berarti saya dan saudara sedang dikuasai oleh iblis. Kita lihat kemudian dari ayat yang keempat dan sampai kelima. Apa yang dikatakan iblis berikutnya? Kamu tidak akan mati. Itu ya, ayat yang ketiga tadi kan Hawa berkata hanya pohon yang buahnya di tengah ini yang tidak boleh dimakan. Kalau dimakan dan diraba akan mati. Lalu iblis menyerang kemudian berikutnya dia. Kamu tidak akan mati Hawa. Coba, Tuhan berkata kamu akan mati. Iblis berkata, oh enggak, kamu akan mati. Tapi Allah tahu kamu akan menjadi seperti Allah. Saudaraku, coba kita renungkan pekerjaan iblis ini. Di dalam konteks ini, iblis mendeklarasikan, mengumumkan kepada Hawa, Hawa, Allah bohong. Kamu gak akan mati kalau makan buah ini. Tapi Tuhan tahu kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi Allah cemburu, Allah takut supaya tidak disaingi. Maksudku, jadi ini konteks-konteks yang perlu kita renungkan. Pekerjaan-pekerjaan iblis bukan saja memutarbalikkan fakta, tapi sudah berani menyerang Allah, deklarasi bahwa Allah itu bohong. Kebenaran firman Tuhan itu bohong. Saudara, kalau saudara berkata firman ini bohong, berarti saudara adalah dikuasai iblis. Amin. Ya, tapi kalau saudara berkata firman itu enggak bohong, ya mesti kita lakukan kan? Ya enggak? Kalau saudara percaya firman Tuhan, lalu kita enggak melakukan, apakah itu berarti sama firman Tuhan itu kita anggap bohong? Jadi kalau kita percaya firman Tuhan ini adalah benar, firman ini benar, buktinya pasti kita melakukan. Kalau kita nggak melakukan, berarti kita tidak percaya firman ini. Nah, jadi di dalam bagian ini, konteks ini pada waktu iblis mencobai Hawa ini, akhirnya Hawa memakan buah itu. Saudara, buah ini bukan karena masalah makanan. Memang bentuknya buah yang menarik, tapi sesungguhnya konteks yang dibicarakan di sini, dosa yang dilakukan oleh Hawa bukan karena makan buah ini. Tapi sesungguhnya dosa ini
disebabkan karena Hawa sudah mulai meragukan Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan. Lebih percaya mendengar apa yang dikatakan oleh si iblis ini. Hawa sudah mulai meragukan. Dia mengerti bahwa Tuhan berkata, kamu akan mati jikalau makan buah ini. Tetapi ketika iblis berkata, kamu tidak sekali-sekali akan mati. Kamu akan menjadi seperti Allah. Dan Hawa memilih untuk makan buah itu. Memilih untuk percaya kepada iblis. Berarti meragukan apa yang dikatakan Tuhan. Jadi pada saat Hawa ada dalam Taman Eden, saat dicobai oleh iblis, Hawa jatuh dalam dosa. Karena dia adalah meragukan apa yang dikatakan Tuhan. Mari akan lihat bagaimana dengan pencobaan yang dihadapi Yesus. Di dalam Matius pasal yang keempat, ayat 1 yang keempat, 1 sampai 4 yang kita baca tadi saudaraku, yang kita baca tersebut, ini konteksnya seperti saya katakan, Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Bapak Ibu ada yang pernah berpuasa 40 hari, 40 malam? Ada beberapa hamba Tuhan yang bisa melakukan itu, pernah melakukan itu. Tapi saya terus terang saya nggak pernah. Saya puasa paling hanya sehari. Saya mencoba, ini konteksnya 40 hari 40 malam, terus menerus saudaraku. Terus menerus, bukan pagi sampai sore nggak makan, lalu sore sampai seterusnya makan kenyang, enggak. Tapi konteksnya tidak makan. Nah saya nggak pernah. Bahkan saya nggak pernah puasa 7 hari pun terus-menerus saya nggak pernah. Bahkan 3 hari pun saya nggak pernah. Nah saya puasanya pagi sampai sore, kemudian sore makan. Tapi ini luar biasa, Yesus mempersiapkan pelayanannya sebelum masuk ke pelayanan, sebelum masuk ke dalam masa kepopuleran. Yesus sebagai manusia, dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Dan di akhir puasanya, walaupun saya percaya iblis tidak mencobai hanya pada akhir 40 hari ini. Tapi saya percaya iblis setiap hari mencoba Yesus. Tapi yang dikatakan di sini pada waktu akhir puasanya, kondisi Yesus pasti waktu itu lapar, haus. Bapak Ibu kalau nggak makan pagi sampai siang aja kan udah lapar ya, sampai sore lapar. Tapi Yesus 40 hari pasti sangat lapar. Dalam saat kondisi lapar itulah iblis datang mencoba Yesus. Perhatikan ayat yang ketiga, apa yang dikatakan iblis. Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Pas ya. Jadi iblis mencoba Yesus, dia datang, dia menunjukkan Yesus sebuah batu dan berkata, Yesus, engkau punya kuasa. Pasti engkau bisa mengubah batu menjadi roti. Atau dalam dialognya, mungkin gaya yang saya gunakan di sini, iblis itu berkata begini, Yesus, kok tega ya? Bapakmu yang di surga itu. Engkau puasa 40 hari, 40 malam. Kok tega? Bapakmu itu membiarkan engkau lapar. Yesus, engkau kan punya puasa, engkau punya kuasa. Ubah supaya batu ini menjadi roti. Saudaraku, mungkin itu percakapan
sehari-hari yang disampaikan oleh iblis kepada Yesus ini. Tapi kita melihat apa yang dilakukan Yesus, perkataan Yesus dikatakan di dalam ayat yang keempat ini, saudaraku. Ayat keempat berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ini beda Yesus dengan Hawa. Ketika Hawa dicobai oleh iblis, Hawa lebih percaya dan mendengar apa yang dikatakan iblis daripada apa yang disampaikan oleh Allah. Tapi Yesus percaya kepada yang dikatakan firman Tuhan. Yesus tidak mendengar apa yang dikatakan iblis. Yesus tidak mau mengubah batu itu menjadi roti. Tapi yang dikatakan Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Saudara, saya mau katakan bahwa pencobaan Yesus ini bukan masalah karena Yesus lapar. Masalahnya bukan hanya ketika Yesus lapar, Yesus haus. Tetapi inti masalah yang dicobakan kepada Yesus adalah supaya Yesus ragu-ragu kepada kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika ada masalah, memang yang muncul itu adalah masalahnya. Kita sakit, gak sembuh-sembuh. Ekonomi, gak selesai-selesai pulihnya. Bergumur untuk pekerjaan, begitu sulit. Harga-harga sembako turun naik. Artinya apa? Yang sempat turun sekarang naik juga. Lombok 100.000 1 kilo. Cabai, Lombok cabai ya. Dan saya bilang, Bu Thomas, yang kau sama makan Lombok, kalau pengen panas kasih remasan aja ya. Sama pedesnya. Nah saudaraku, kalau kondisi kita semacam ini, masalah terus menerus, sakit gak sembuh-sembuh, terus mengalami kekurangan, ini yang muncul dalam permukaan. Tapi pencobaan yang ingin iblis tawarkan, supaya kita tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan kan berkata, aku maha kuasa. Kita kan sering menyebut Tuhan sangat baik. Tadi di pujian tadi. Tuhan sangat baik, amat baik. Nah ketika kita mengalami masalah-masalah yang tidak kunjung berhenti, yang terus-menerus terjadi, itu dipakai iblis. Bagaimana? Apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik? Saudara, biasanya ukuran baik manusia itu dikatakan baik jikalau kita bisa menuruti atau menyenangkan orang itu. Nah ini anak-anak, ini anak-anak ya, iman anak-anak. Jadi ketika anak kecil, ketika melihat orang yang suka memberi, pasti dia berkata, anak itu berkata, wah bapak baik, ibu baik, kakak baik, oh teman saya ini baik loh. Biasanya ukurannya apa? Karena suka memberi. Itu. Apakah ukuran kita seperti itu, saudaraku? Apakah kita akan berkata Allah itu baik ketika Tuhan menolong masalah kita? Ketika kita berdoa sakit, lalu Tuhan sembuhkan. Ketika kita bergumul untuk pekerjaan, lalu Tuhan dengan cepat berikan pekerjaan.
Ketika kita berdoa menginginkan sesuatu, lalu Tuhan jawab dan Tuhan berikan. Lalu kita berkata, Tuhan itu baik. Tetapi sebaliknya bagaimana pada saat masalah ini kita hadapi berlarut-larut, sakit penyakit berlarut-larut kita derita, pergumulan yang cukup berat, terus kita derita. Apakah kita berkata dan meragukan, oh Tuhan gak baik? Kalau demikian yang kita katakan berarti iman kita masih seperti kanak-kanak. Ukuran kebaikan Tuhan diukur dari apa yang kita terima dari Tuhan. Saudara, jadi ketika Yesus dicoba itu, ini masalahnya bukan masalah makanan. Ini masalahnya bagaimana supaya Yesus meragukan kesetiaan janji Bapaknya. Pada saat saudara menghadapi masalah, masalah pasti ada. Semua menghadapi masalah. Orang yang punya harta yang banyak, orang yang tidak punya harta, juga ada masalah. Orang yang sehat, orang yang sakit, semua ada masalah. Jadi masalah ini terjadi pada setiap orang dan pada saat masalah ini ada pada kita, bagaimana perkataan kita? Apa kita tetap berkata, Tuhan itu baik? Amin, saudaraku. Jadi pencobaan yang pertama yang kita pelajari hari ini, yang ditaburkan iblis mencobai untuk meragukan kebaikan Tuhan. Jadi bukan masalah makanan. Sekali lagi makanan itu hanya yang muncul dalam permukaan. Yang muncul dalam permukaan bisa sakit penyakit, bisa masalah yang tidak selesai. Tetapi sesungguhnya iblis ingin berkata, apa kamu masih tetap percaya pada Tuhan? Ketika kami menghadapi masalah seperti ini, apakah kamu tetap percaya pada Tuhan? Kita akan melihat, saudaraku, pada pencobaan tentang yang dilakukan iblis ini. Bapak Ibu, mari kita akan melihat bahwa iblis itu hanya bisa menabur benih keraguan. Artinya iblis itu hanya mempengaruhi kita, menabur benih keraguan dalam hidup kita, supaya kita meragukan kebaikan Tuhan. Coba kita perhatikan kembali Matius pasal yang keempat tadi. Matius pasal keempat ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama ya, Matius pasal yang keempat ayat 3. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jadi penekanannya bukan roti. Tapi sekali lagi pencobaan ini yang ditaburkan iblis supaya Yesus itu meragukan kebaikan Bapaknya. Ketika saudara ada masalah, Tuhan pakai supaya kita meragukan kebaikan Tuhan. Pada saat dalam Ayub pasal yang kedua, Ayub pasal 2 ayat yang ke-9, dikatakan di sini adalah yang berkata itu istrinya Ayub. Bapak Ibu tahu siapa istri Ayub namanya? Ada? Ya kalau nggak tahu panggil aja Bu Ayub. Daripada pusing-pusing ya. Jadi Bu Ayub ini berkata dalam Ayub pasal yang kedua dalam konteks waktu itu Ayub sedang mengalami penderitaan yang begitu berat. Hartanya semua habis. Kemudian anak-anaknya juga mati. Dan Ayub pun mengalami sakit kusta, lepra.
Itu orang dulu menyebut itu kutukan Tuhan. Dalam kondisi Ayub yang terpuruk inilah, Ayub tetap percaya kebaikan Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Semua kekayaannya hilang, semua ladang-ladangnya, semuanya habis, semua anak-anaknya mati. Ayub sudah sakit yang menjijikkan itu, semua teman-temannya meninggalkannya. Tetapi Ayub masih berkata, Tuhan itu baik. Ayub tetap percaya pada Tuhan. Tetapi istrinya Ayub, yaitu Bu Ayub, berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Sementara istri Ayub ini nggak percaya lagi tentang kebaikan Tuhan. Nggak percaya. Saudaraku, ini yang sering terjadi pada kita. Jadi iblis hanya menabur benih-benih supaya kita nggak percaya. Benih hanya menabur saja. Dan dikatakan di sini kalau kita melihat, kalau kita berkata kepada Tuhan Allah itu baik, saudaraku, mari kita melihat bahwa sungguh-sungguh yang dilakukan oleh iblis ini hanya bisa menabur keraguan. Itu bisa berbentuk apa-apa, saudaraku, berbentuk masalah-masalah tadi. Biasanya yang sering muncul itu masalah ya. Masalah itu membuat kita ragu-ragu. Karena berkepanjangan. Karena kita mengenal Allah itu nggak begitu benar, saudaraku. Kita mengenal Allah itu baik itu dalam konteks ya seperti manusia. Kalau saya minta, Tuhan berikan. Ini pengenalan kita kepada Allah itu seperti itu. Jadi kalau kita minta, Tuhan berikan, yaitu Allah baik. Tapi sebenarnya konteks Allah baik bukan seperti itu, saudaraku. Pengertian kita Allah Maha Kuasa itu juga seperti itu. Tuhan berkuasa melakukan apa yang saya inginkan. Oh, saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan saya. Itu konteks-konteks yang tidak tepat. Sehingga kita salah dalam menafsirkannya, melakukannya, kalau pengertian yang salah, sehingga aplikasinya pun juga salah. Jadi kebaikan Tuhan itu tidak diukur hanya dari apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Kebaikan Tuhan itu memang, Tuhan itu Allah yang baik. Dia memang Allah yang baik. Jadi nggak diukur dari apa yang diperbuat kepada kita. Jadi kalau kita menerima apapun, ya kita percaya Allah itu baik. Walaupun apa yang kita terima saat ini, walaupun kita sudah menjadi masalah, banyak masalah, tidak selesai-selesai, ya namanya Allah, ya Allah itu tetap baik. Nah, kita harus belajar, saudaraku. Sehingga walaupun kita ada masalah, ada penyakit, ada pergumulan yang terus-menerus, ya jangan sampai kita kalah dalam pencobaan. Lalu dampaknya apa kalau kita kalah pencobaannya? Kita nggak percaya lagi pada Tuhan. Dampaknya nggak percaya lagi. Malas berdoa, malas ke gereja. Ke gereja kalau sempat. Ke gereja kalau lagi mood pikirannya. Ke gereja kalau sedang, ya kalau maulah gitu ya. Malah hati-hati, saudaraku. Bahwa kita lihat dampak dari orang yang kalah dalam pencobaan itu adalah dia meninggalkan Tuhan. Dia melakukan apa yang diyakini tentang Tuhan, kebaikan Tuhan dia sudah lakukan.
Dia nggak percaya, dia nggak peduli dengan ke gereja, nggak peduli ibadah. Itu bukti bahwa dia kalah dalam pencobaan. Jadi kalau kita menang dalam pencobaan, mari segala masalah kita percaya. Kita percaya apa yang kita hadapi saat ini, Tuhan ada bersama kita, Tuhan menolong kita. Walaupun saat ini kita tetap ada masalah yang besar, mari percaya Allah itu baik. Seperti dikatakan oleh Ayub. Walaupun Ayub mengalami penderitaan secara fisik, penyakit, sakit, hartanya habis, anak-anak yang meninggal, semuanya enggak ada. Tetapi Ayub tetap berkata, Allah itu baik. Jadi iblis itu hanya bisa menabur benih ketidakpercayaan dalam intimasinya. Yang kedua, keputusan itu ada di tangan kita, saudaraku. Dikatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri. Ia disertifikat olehnya. Hawa memilih mendengar apa yang dikatakan oleh iblis. Ya, Hawa memilih. Iblis enggak memaksa Hawa. Iblis enggak pernah maksa Hawa untuk makan buah itu. Tapi iblis hanya menawarkan. Dan Hawa memutuskan mengambil dan memakannya. Itu berarti Hawa memilih meragukan Tuhan. Yesus memilih menolak apa yang dikatakan iblis. Iblis gak pernah maksa Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Dan Yesus memilih untuk menolak apa yang dikatakan iblis. Istri Ayub memilih tidak percaya kepada Tuhan lagi. Lalu istri Ayub meninggalkan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara akan memilih tidak percaya lagi pada Tuhan? Apakah saudara akan memilih tidak mau lagi kebaktian di gereja? Sekarang udah diperbolehkan ibadah. Mari gunakan kesempatan untuk ibadah ke gereja. Jangan menikmati ibadah online. Itu sementara. Itu ketika dalam kondisi tertentu. Itu bukan pilihan. Ibadah yang ditetapkan Tuhan, ibadah bersekutu bersama-sama. Tatap muka. Ketika kondisi memungkinkan, mari kita akan beribadah. Dan pemerintah sudah membebaskan kita ibadah. Mari saudaraku yang di rumah, jangan menikmati ibadah online. Itu godaan iblis. Mari ibadah, menyembah Tuhan. Bersekutu bersama dengan Tuhan. Bersekutu dengan teman seiman. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita saling mendoakan, itulah ibadah, itulah persekutuan, itulah bergereja. Mari kita dengar Tuhan. Jangan dengar perkataan iblis. Iblis hanya menawarkan, hanya mempengaruhi, tapi keputusan ada di tangan saudara. Hawa memilih mendengar iblis. Istri Ayub memilih mendengar iblis. Tetapi Yesus memilih apa yang dikatakan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Siapa yang akan saudara dengar? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya sering memberikan ilustrasi ini pada waktu kita di luar, itu ada burung sering berterbangan di atas kita ya. Burung-burung terbang atas kita. Ya kita nggak bisa melarang. Tapi ketika seekor burung hinggap di kepala kita, pasti kita nggak memperbolehkan dong, kita nggak membiarkan. Apalagi sampai seekor burung itu membuat sarang di kepala kita. Pas kita berusaha untuk menghalau. Jadi yang punya kuasa, yang memutuskan itu kita.
Sama iblis hanya bisa mempengaruhi. Tapi keputusan ada di tangan kita. Nah, jangan berkata begini, ya sudah takdir harus teraih. Bukan, saudaraku. Ketika konflik ini sering terjadi, beberapa yang kita dengar, wah kami ditakdirkan untuk harus bercerai. Enggak ada, itu pilihan. Wah saya ditakdirkan berbuat ini. Enggak, itu pilihan kita yang ngambil keputusan. Iblis hanya menawarkan, hanya menggoda, hanya mencobai. Tapi keputusan ada di tangan kita. Ada pengaruh teman saudara, mempengaruhi yang jelek. Teman saudara dipakai iblis mempengaruhi saudara berbuat yang jelek. Tetapi keputusan ada di tangan kita. Kita nggak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Kita nggak bisa orang mempengaruhi kita. Semua bebas. Kita bisa dipengaruhi semua orang, banyak orang. Tetapi keputusan untuk melakukan itu ada di tangan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana supaya kita dapat mengalahkan pencobaan? Saudaraku di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 17 atau di dalam ayat yang lain ada ini dikatakan Tuhan memberikan senjata perlengkapan untuk mengalahkan iblis. Nah, Bapak Ibu lihat ini ada gambar-gambar, ada macam-macam ya. Ini senjata ini, kebanyakan ini senjata untuk pengamanan ya, pelindungan. Ini melindungi kepala, ini tameng untuk melindungi, inti baju untuk melindungi. Tapi satu senjata yang untuk menyerang itu adalah pedang. Pedang roh. Adalah firman Tuhan. Betapa hebatnya seorang petinju, betapa kuatnya seorang petinju, kalau dia diserang, dipukul terus hanya begini aja, lama-lama roboh saudaraku. Senjata petinju adalah pukulan yang keras tangannya, bukan kakinya, tapi pukulan pada tangannya. Jadi petinju harus menyerang, harus memukul, karena itu senjatanya. Lebah diberi senjata Tuhan, sengatnya. Kalau diserang dia keluarkan sengatnya. Singa diberi senjata itu taringnya yang tajam. Dan kuku yang tajam. Ular diberi senjata bisa yang ada racun yang ada pada taringnya. Begitu menggigit racun itu masuk dan mati manusia. Orang itu. Tuhan memberikan kita senjata untuk mengalahkan iblis. Hanya satu yang bisa mengalahkan, yaitu firman Allah. Karena saat kita melihat, makanya dikatakan pada waktu Yesus dicoba itu, Yesus berkata, ada tertulis. Ada tertulis dalam firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena Yesus sejak kecil, dia belajar firman. Dia meyakini firman itu. Dia percaya firman itu. Sehingga ketika menghadapi serangan dari iblis, selalu dia ingat firman yang dipelajari itu. Dia ingat. Saya percaya jika saudara pelajar firman Tuhan, tekun mempelajari firman Tuhan, saudara percaya firman Tuhan itu. Saudara sungguh-sungguh lebih percaya kepada firman yang dikatakan Tuhan daripada yang dapat siapapun. Ini kekuatan kita yang dapat mengalahkan iblis. Saudara, firman Tuhan ini senjata yang diberikan Tuhan untuk kita mengalahkan kuasa-kuasa iblis. Mari kita renungkan betapa pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara.
Saudara, memang Alkitab tidak serta-merta memberikan jawaban saat kita ada masalah. Pada saat kita belajar firman Tuhan, kita meyakini firman Tuhan ketika ada masalah, bukan berarti ketika kita lapar, tiba-tiba karena kita baca firman Tuhan, datang nasi goreng. Wah, ketika sakit, datang yang kita butuhkan. Ketika ada masalah, karena baca Alkitab, datang dan terselesaikan masalah. Bukan seperti itu. Memang firman Tuhan tidak serta-merta memberikan jawaban secara langsung. Tapi perhatikan, firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita percayai sungguh-sungguh akan menenangkan hati saudara. Saudara akan tenang. Kalau saudara tenang, orang-orang yang pengaruh saudara nggak akan terpengaruh kita, karena kita tenang. Kita mudah terpengaruh karena kita mulai nggak tenang. Dan firman Tuhan itu membuat kita tenang. Firman Tuhan membuat kita semakin yakin tentang apa yang dikatakan Tuhan, itu benar. Firman Tuhan akan memberikan kita penghiburan. Firman Tuhan akan mengingatkan kita bahwa Allah itu peduli kepada kita dan mengasihi kita. Berkali-kali Tuhan berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sebelum Yesus naik ke surga, diingatkan kembali, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dalam kondisi apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kalau kita percaya firman Tuhan, firman ini akan membuat kita mengalahkan bujukan iblis. Sehingga kita akan tetap setia kepada Tuhan. Ketika masalah datang, mencobai kita. Saya ingin, mari kita ambil komitmen. Mari ambil komitmen dalam saat ini. Ambil komitmen untuk merenungkan firman Tuhan. Dalam buletin ada saat teduh bacaan sehari-hari. Mari renungkan firman Tuhan. Ya jangan baca YouTube saja. Pagi, sore, siang, malam yang dibaca YouTube saja. Ya di sini kan juga ada Pak Alkitab, iya. Tapi Alkitabnya nggak dilewati, nggak dibaca. Memang di HP saudara ada Alkitabnya, tapi nggak dibaca. Yang dibaca YouTube, amin. Yang dibaca WA, yang dibaca apalagi? Ada Alkitabnya, tapi dilewati. Mari kita ambil komitmen hari ini. Baca firman Tuhan. Dulu ketika saya masih bekerja, saudaraku, dulu belum ada laptop, belum ada HP di Alkitab. Saya bawa Alkitab. Saya di tempat pekerjaan, saya bawa Alkitab, saya tinggalkan di bangku saya Alkitab itu. Saya baca setiap ada kesempatan. Apalagi sekarang di HP, saudara, semua ada Alkitabnya. Coba baca ketika segang, ketika istirahat, baca, renungkan firman Tuhan. Itu akan menguatkan saudara, memberikan ketenangan pada saudara. Sehingga kita akan dapat kuat menghadapi masalah-masalah, gak akan terpengaruh dengan iblis. Kita tetap mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Dan memang Tuhan itu baik, karena karakter Tuhan itu adalah baik. Ialah firman Tuhan ini menolong saudara dan saya ketika kita menghadapi pencobaan. Ketika kita mulai meragukan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Mari percaya bahwa Tuhan itu sungguh baik. Tuhan buktikan dalam mati di kayu salib. Karena kita, kebaikan Tuhan tidak bisa diukur. Karena Tuhan menyerahkan nyawanya, apalagi yang kita tuntut. Apalagi bukti yang kita tuntut. Kalau nyawanya sudah diserahkan, anaknya telah diserahkan, rohnya telah diserahkan kepada kita. Semua diserahkan. Itu bukti bahwa Allah itu baik. Jangan ragukan kebaikan Tuhan. Mari berdoa.
Bapa, kami bersyukur untuk firman pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami pada saat ini ketika kami menghadapi pencobaan-pencobaan, ketika masalah datang bertubi-tubi, kesulitan datang bertubi-tubi, dan iblis berkata supaya kita meragukan kebaikan Tuhan. Tolonglah ya Tuhan supaya kami ingat firman-Mu ini. Iblis mencobai karena dia mempengaruhi. Hawa jatuh dalam pencobaan, meragukan Tuhan. Karena Hawa mendengar iblis. Istri Ayub jatuh dalam pencobaan, dia meninggalkan Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan karena dia mendengarkan iblis. Ayub, hamba-Mu itu walaupun mencobaan begitu berat, masalah begitu berat, Ayub tetap percaya kebaikan Tuhan. Demikian pula Yesus Kristus. Dia tetap percaya pada firman apa yang dikatakan Bapaknya. Tuhan, tolong kami supaya dalam menghadapi pencobaan itu kami tetap percaya bahwa Tuhan baik. Sehingga kami tidak pernah meninggalkan Tuhan karena kami percaya Tuhan itu sangat baik bagi kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman hari ini. Saudara, kita akan menaikkan pujian untuk merespon firman Tuhan hari ini. Anugerah terbesar, kasih-Mu tiada tertapi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Kita naikkan pujian ini. Katakan, sungguh Kau yang termulia. Sungguh Kau yang termulia. Jiwaku menyembah. Jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus telah anugerah terbesar, ku naikkan syukur.
besar akan hidupku, kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Saudara, mari renungkan kembali firman Tuhan tadi. Semua pasti mendapat pencobaan dari iblis. Adam, manusia pertama, dicobai iblis. Bahkan Yesus Kristus yang juga manusia dicobai iblis. Saya dan saudara tidak lepas dari pencobaan. Ingat bahwa iblis hanya menawarkan, hanya menaburkan. Supaya saat kita mendapat pencobaan, kita meragukan kebaikan Tuhan. Saat ada masalah kita hadapi, iblis datang mencobai kita supaya kita meragukan kebaikan Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita berkata seperti yang dikatakan oleh Ayub. Walaupun masalah besar datang dalam hidupnya, Ayub tetap berkata Tuhan itu baik, Allah itu baik. Sehingga Ayub tidak mendengarkan apa yang dikatakan iblis untuk menjauh dari Tuhan. Mari seperti yang dikatakan Yesus, tidak mendengar bujukan setan untuk mengubah batu menjadi roti, tapi Yesus tetap percaya kepada Bapaknya. Saudara, kunci semua itu jika saudara merenungkan firman Tuhan, hati dan pikiran saudara isi dengan firman Tuhan. Sehingga ketika ada pencobaan datang, firman Tuhan itu akan keluar mengingatkan kita, menguatkan kita, menghibur kita, memberi ketenangan. Sehingga kita tetap percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Ini yang rindu kita renungkan pada hari ini. Tuhan, kami berdoa, Kau memberkati semua jemaat-Mu saat kami menghadapi pencobaan. Saat ada masalah-masalah datang, itu yang keluar, yang nampak permukaan kami. Sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Kesulitan-kesulitan yang terus ada. Masalah-masalah yang terus ada, semakin bertambah banyak, itu permukaan yang muncul. Tapi iblis akan gunakan itu, membuat kita meragukan kebaikan Tuhan. Di tengah kita mengenai masalah itu, kami berdoa, Tuhan, jemaat-Mu Tuhan kuatkan Bapa. Tuhan, jamah kami supaya kami mengisi hati pikiran kami dengan firman-Mu. Sehingga akan menjadi pedang roh bagi kami, akan mengalahkan pencobaan datang pada kami. Sehingga kami tetap firman-Mu, tetap ingat bahwa Tuhan itu baik. Makasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami saat ini juga berdoa untuk saudara kami yang sakit pada hari ini. Kami tidak henti-hentinya berdoa. Berkati untuk Pak Sihaan. Kami tidak putus-putusnya menyerahkan. Supaya Tuhan memberikan kekuatan Pak Sihaan. Supaya Pak Sihaan mengingat firman Tuhan bahwa Pak Sihaan percaya Tuhan itu baik. Walaupun itu sulit pada saat Pak Sihaan mengalami sakit ini. Tapi biarlah Tuhan berkata, Tuhan baik. Biarlah Pak Sihaan tetap percaya firman Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Sehingga Pak Sihaan tetap percaya pada Tuhan. Tetap setia pada Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Erwin yang juga sakit. Kami berdoa untuk bagian dada yang sering berdebar-debar. Tuhan, jamah jika ini masalah psikologis, malah masalah psikis. Jamah Tuhan, berikan ketenangan pada Pak Erwin. Tuhan berkati juga telinganya yang sering terganggu pendengarannya. Kami mohon kuasa menjamahnya. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini untuk Cienti yang saat juga sakit, mengalami pembengkakan pada giginya, mengalami pusing. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah Cienti. Tuhan sembuhkan Cienti.
dari sakit gigi yang sedang diderita pada hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Trisnawati. Kami serahkan menjalani proses terapi. Berikan kesabaran Ibu Trisnawati. Berikan kekuatan secara fisik. Berikan semangat ya Bapa, sehingga menghadapi masalah ini dengan ketenangan dari Tuhan. Kami berdoa saat ini Bapa. Kami berdoa untuk Pendeta Stefanus Ngatimin bersama anak-anak. Pada hari kemarin Tuhan panggil Ibu Sri Haryani, istri Pendeta Stefanus, yang saat ini bersama dengan Bapa di surga. Tuhan, kami percaya itu yang terbaik. Karena Ibu Sri ini mengalami sakit bertahun-tahun, semakin melemah tubuhnya, bahkan tidak berdaya, tidak bisa berapa-apa. Kami bersyukur saat itu Tuhan panggil. Karena kami percaya Ibu Sri Haryani bersama dengan Bapa di surga. Tuhan berikan kekuatan kepada Pendeta Stefanus bersama anak-anak. Berikan penghiburan-Mu. Berkati proses demi proses yang dilakukan sampai dengan pemakaman pada besok pagi. Kami serahkan kepada Bapa. Kami juga berdoa untuk pergumulan gereja kami Tuhan. Kami merindukan sebuah gedung, tempat ibadah yang permanen, yang tersendiri. Tuhan, kami percaya kepada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, Tuhan, tidak ada mustahil. Tuhan sanggup dan mampu melakukan. Tuhan, tolong berikan kami percaya, berikan kami hikmat-Mu, pimpin kami ya Tuhan, supaya kami dapat menerukan usaha bagaimana kami mendapatkan gedung itu sesuai dengan pimpinan Tuhan. Tolong pakai kami ya Bapa. Kami tidak berdaya, kami tidak mampu ini, biar Tuhan tolong kami sehingga kami mendapatkan gedung yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya kepada Tuhan karena Engkau Allah kami yang baik. Kami enggak pernah meragukan kebaikan Tuhan karena Engkau adalah Allah yang sangat baik. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan pujian dikembali. Kita katakan kasih-Mu tiada bertepi. Mari kita percaya Tuhan, kebaikan Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanmu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyerah. Mari kita sama-sama. Tuangkan hatimu, tinggikan namamu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, tunaikan seluruhmu untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, tuangkan hatimu, tinggikan namamu. Karena Yesus, Karena Yesus Kau anugerah terbesar, tunaikan seluruhmu untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, tuangkan hatimu, tinggikan namamu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, tunaikan seluruhmu untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, karena Yesus Kau anugerah terbesar, karena Yesus Kau anugerah terbesar.
Saudara, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Amin. Memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan berluar daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan, kiranya Allah Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali dan bersaat teduh sejenak mengucap syukur kepada Tuhan atas ibadah pada pagi hari ini. Amin, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari bertegur sapa satu dengan yang lain dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.